Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 2024, bab 3067. Apakah kamu masih puas? Bab 7606 sampai bab 7610. Steve telah lama mengetahui identitas asli Ye Chen dan juga telah menyelidiki detail Ye Chen. Dia tahu bahwa Ye Chen sudah menjadi kepala keluarga Ye, dan tahu bahwa keluargaan juga akan mendukungnya sepenuhnya. Meskipun dunia luar mengira keluarga Ye ditaklukkan oleh Istana Wanlong, Steve telah melihat metode Ye Chen, nomor 1 dari keluarga Rothschild, dan sosok nomor 2 sudah dimanipulasi olehnya. Jadi bagaimana Istana Wanlong bisa membuat Ye Chen menundukkan kepalanya? Jadi dia juga menebak bahwa Istana Wanlong pastilah sarung tangan hitam Ye Chen. Oleh karena itu, jika digabungkan dengan keluarga Ye, keluargaan, dan kekuatan yang dikembangkan oleh Ye Chen sendiri, jika digabungkan, ia bahkan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan seluruh keluarga Rothschild. Terlebih lagi, ia memegang pil penyelamat hidup, dan nyawa lelaki tua itu juga ada di tangannya. Jika ia benar-benar bersaing dengan Rothschild, peluangnya untuk menang akan semakin besar. Dengan kekuatan sekuat itu, mustahil bagi siapapun untuk mengirim ayah dan anak Hogwarts untuk melakukan perjalanan ke Laut Arab dan kembali. Seperti yang Ye Chen katakan, tidak mudah menemukan sepotong daging di panci panas, apalagi 2 bajingan di lautan. Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, metode Anda ini benar-benar hebat. Ia melakukan lebih dari satu hal dengan satu batu. Saya pikir tidak ada masalah." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Don, jangan takut kalau ada masalah. Itu hanya Hogwarts, keluarganya. Kalau tidak ada masalah, saya akan minta 1 miliar kepada mereka. Jika ada masalah, saya akan minta 10 miliar. Gemetar ketika mendengar ini dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Steve menyatakan posisinya dengan sangat sederhana. Jika keluarga Hogwarts tidak tahu bagaimana memuji, Anda tidak boleh bersikap sopan kepada mereka. Jika saya menjadi patriark di masa depan, jika mereka masih ada, saya pribadi akan mengeluarkan mereka dari masyarakat Amerika. Hapus." Walter dan putranya gemetar hebat, hati mereka tenggelam ke dalam palung Mariana. Di masa lalu, mereka mengira Ye Chen mengurung mereka di sini, dan selama keluarganya dan keluarga Rothschild mengetahuinya, Ye Chen akan mati. Sekarang mereka tiba-tiba menemukan bahwa orang kedua di depan tuan mereka sangat tersanjung di depan Ye Chen, dan bahkan ingin membunuh mereka berdua dengan tangannya sendiri. Bagaimana ini bisa menjadi dukungan kuat mereka? Jadi dari sudut pandang ini, keluarga Hogwarts hanya bisa bertarung sendirian di depan Ye Chen. Apa yang bisa dilakukan sebuah keluarga dengan aset gabungan hanya puluhan miliar dolar terhadap Ye Chen? Jika dia benar-benar membuat marah Ye Chen dan akhirnya bangkrut, maka itu sudah terlambat. Oleh karena itu, ayah Walter segera mengutarakan posisinya, "Pak Ye, jangan khawatir. Jika Anda memberi saya kesempatan untuk membuat video, saya pasti akan membiarkan keluarga saya bekerja sama dan memberi Anda uang. Mereka tidak akan pernah berani melakukan kesalahan." Ye Chen mengangguk sedikit puas, dan Steve juga menghela nafas lega. 100 juta dolar AS bukanlah apa-apa baginya.
Ia hanya menganggapnya sebagai penghormatan kepada Ye Chen. Namun masalah ini dapat diselesaikan dengan relatif memuaskan, dan rasio harga kinerja sebesar 100 juta dolar AS masih sangat tinggi. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, bagaimana Anda berencana mengumpulkan 100 juta dolar saya? Apakah Anda ingin mentransfernya secara langsung atau mengubahnya menjadi mata uang kripto virtual?" Ye Chen berkata, "Ini bukan masalah besar sejumlah uang, ubah saja semuanya menjadi cryptocurrency, mungkin akan digunakan di masa depan." Steve berseru, "Baik Tuan Ye, saya akan mengatur masalah ini nanti." Ye Chen mengangguk dan memandang Walter dan ayahnya berkata dengan dingin, "Saya akan mengatur agar kalian berdua naik perahu secepat mungkin. Tetapi kalian harus ingat bahwa jika ada yang berani mempermainkan, saya akan memotong-motong kalian dan membuangnya ke laut untuk memberi makan ikan. Mengerti?" Keduanya mengangguk berat tanpa berpikir, dan berkata berulang kali, "Saya mengerti, saya mengerti." Ye Chen bertanya lagi, "Apakah kalian berdua puas dengan solusi saya?" Bagaimana mungkin ayah dan anak berani mengatakan setengahnya sepatah kata, tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Mereka semua mengangguk dan berkata serempak, "Puas, puas, sangat puas." "Selama kamu puas," Ye Chen sedikit mengangguk, menoleh untuk melihat Jiro Kobayashi, dan berkata, "Jiro, aku akan memberimu kesempatan untuk tampil dengan baik." Jiro Kobayashi berkata dengan penuh semangat, "Tuan Ye, tolong beri saya perintah Anda, Jiro pasti akan melayani Anda dengan seluruh kekuatannya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saat kapal sudah siap, kamu akan naik kapal bersama ayah dan anak. Misimu hanya satu, awasi mereka berdua sepanjang proses, dan jangan biarkan mereka melakukan gerakan kecil apapun. Setelah ini selesai, kamu akan jadilah orang bebas di peternakan anjing ini, dan kamu akan menikmati gaji pokok bulanan yang normal. Saat gajinya naik, kamu bisa membeli apapun yang kamu suka, selama itu tidak ilegal." Ketika Jiro Kobayashi mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Walaupun perlakuannya saat ini baik, namun ia tetaplah manusia setengah bebas. Ia tidak berani pergi kemanapun dengan santai. Jika ia bisa menjadi manusia bebas, ia bisa keluar untuk menikmati sinar matahari sesuka hati, dan yang lebih penting, mulai sekarang, mulai saat ini ia akan mendapat gaji. Walaupun orang tidak bisa berbelanja, namun dengan gaji tersebut ia bisa terbantu untuk membeli banyak barang yang sebelumnya tidak terjangkau. Ini adalah perubahan besar baginya. Situasi saat ini. Memikirkan semua kesulitan dan kegembiraan di masa depan, Kobayashi Jiro tidak bisa menahan tangisnya. Dia menatap Ye Chen dan tersedak oleh isak tangis. "Tuan Ye, kebaikanmu tidak akan terlupakan untuk Jiro." Ye Chen mengangguk dan tersenyum, "Berperilaku baik, kamu di sini hidup di sini hanya akan menjadi lebih mudah dan lebih mudah." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata dengan sangat serius, "Tetapi Anda harus ingat bahwa saya dapat memberi Anda kebebasan yang moderat, tetapi Anda harus memiliki pemahaman yang jelas batasan dalam pikiranmu. Jika Anda telah melampaui cakupan yang saya berikan kepada Anda, dan saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Apakah Anda mengerti?" Kobayashi Jiro secara alami memahami arti kata-kata Ye Chen. Tapi sekarang, meski dia diberi kesempatan untuk melarikan diri,
dia tidak akan kedinginan sama sekali. Di satu sisi, dia tidak bisa lepas dari kejaran Ye Chen, dan di sisi lain, kemana dia bisa pergi setelah melarikan diri, penyelundupan kembali ke Jepang? Jangan bicara apakah dia bisa kembali. Meskipun dia bisa, saudaranya Ichiro Kobayashi tidak akan pernah melepaskannya. Oleh karena itu, tujuan terbaik bagi saya adalah di sini. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen dengan sangat rendah hati, Tuan Ye, jangan khawatir, Jiro tidak akan pernah melampaui cakupan yang telah Anda tetapkan. Ye Chen sangat puas dengan sikapnya, dan kemudian berkata kepada Hong Wu, Anda mengatur kapal di sisi Zonghai, temukan kapal kargo menuju Timur Tengah sesegera mungkin, kirim mereka naik, dan beritahu Po Jun dan minta dia untuk mengatur beberapa tentara dari istana Wanlong terlebih dahulu. Dan kemudian mereka akan melakukannya bersenjata lengkap dan mengawal mereka sepanjang jalan. Hong Wu segera berkata, Tuan Ye, jangan khawatir, saya akan mengoordinasikan dan mengatur semuanya segera setelah saya keluar. Ye Chen kemudian memandang Steve Rothschild di samping dan tersenyum, Tuan Rothschild, kita hampir berkunjung. Sudah waktunya kita kembali. Saya ingin tahu di hotel mana Anda menginap malam ini? Steve berkata buru-buru kembali ke Tuan Ye. Saya menginap di Jinling Intercontinental hari ini. Grup Intercontinental memiliki saham dalam keluarga Rothschild kami, industri kami sendiri. Oke. Ye Chen mengangguk dan tersenyum. Setidaknya diperlukan 10 hari bagi mereka untuk berlayar ke Timur Tengah, dan setidaknya diperlukan 10 hari-hari bagi mereka untuk merilis pesan melalui video. Selama waktu ini, mungkin Anda harus bekerja keras untuk pamer di Jinling. Steve berkata dengan hormat, saya ingin tahu apakah Tuan Ye punya waktu selama periode ini. Dan saya juga akan melakukannya ingin mencari kesempatan untuk belajar lebih banyak dari Tuan Ye. Ye Chen tersenyum dan berkata, semuanya kita semua adalah teman baik, jadi Anda tidak perlu bersikap terlalu sopan. Peter Zhou dan Tuan Zhou akan datang ke Aurus Hill dalam 2 hari, lalu kita akan lebih sering berkumpul. Dia sangat berterima kasih padamu atas masalah New York. Steve mendengar ini saat dia berbicara, ekspresinya langsung menjadi sedikit tidak wajar. Dia berani menghubungi Ye Chen karena dia tahu bahwa ayahnya tidak mengetahui keberadaan Ye Chen, juga tidak tahu apa hubungan Ye Chen dengan Si Fang Baozuang. Namun, ketika dia mendengar bahwa Peter Zhou akan datang ke Aurus Hill, dia langsung bersikap hormat. Bagaimanapun, pria ini adalah pelaku yang mencuri Si Fang Baozuang dari keluarga Rothschild. Jika dia ada hubungannya dengan dia, jika ayahnya mengetahui hal itu, mengapa dia masih menyiksa dirinya sendiri sampai mati? Ye Chen juga melihat kekhawatiran di dalam hatinya dan tersenyum. Steve, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Paman Zhou datang ke Jinling kali ini dengan identitas baru dan kembali melalui saluran lain. Setelah dia datang, dia akan menggunakan miliknya sendiri mulailah dengan identitas baru di Jinling, dan ayahmu tidak akan bisa memperhatikannya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, ngomong-ngomong, saya sarankan kamu mengganti ke identitas palsu yang lebih biasa, dan berintegrasi ke dalam kehidupan lokal di Jinling, dan Anda akan baik-baik saja, berjalan-jalan dan melihat-lihat, mungkin Anda akan menyukai kota ini. Anda, keluarga Rothschild, juga dipersilakan datang ke Jinling untuk berinvestasi. Steve cepat setuju dan berkata, baik, Tuan Ye,
Saya akan mendengarkan Anda bersambung.